Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini kami akan membahas tentang batas-batas pendidikan Islam. Kami beranggotakan 1. Lia Novitasari, 2. Ainur Rafiqoh, 3. Muhammad Fakih Muzaki. Di sini kita akan membahas 1. Batas-batas pendidikan menurut para ahli, 2. Pengertian batas-batas pendidikan Islam, 3. Batas awal dan batas akhir pendidikan Islam, dan yang keempat, kemungkinan keberhasilan pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu batas-batas pendidikan menurut para ahli. 1. Menurut John Dewey, dalam pengertian secara umum, pendidikan itu dimulai sejak manusia lahir hingga mati. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, pendidikan itu dapat dimulai pada waktu anak masih berada dalam kandungan yang disebut pendidikan pranatal atau pendidikan dini. Dalam pengertian khusus, pendidikan dimulai sejak anak lahir sampai tercapainya kedewasaan. 2. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dimulai sejak anak lahir dan berakhir setelah tercapainya kedewasaan, sekitar umur 24 tahun. Begitu anak lahir, ia sudah dapat menerima pengaruh edukatif dari pendidikannya, sekalipun ia belum menyadari pengaruh tersebut. Pendidikan sudah dapat memulai pembentukan dan pembinaan kepribadian anaknya sejak hari kelahirannya. Setelah anak itu menjadi orang dewasa, berakhirlah proses pendidikan. Ia sudah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian batas-batas pendidikan Islam. Menurut Syahminan Zaini, pendidikan Islam harus dimulai semenjak seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikat tali perkawinan. Di sisi lain, Islam mengemukakan tentang batas-batas pendidikan, yakni dalam Islam, batas pendidikan sangat panjang, yaitu sejak lahir yang dimulai dari ayunan hingga meninggal dunia. Selama manusia hidup di dunia, dia harus menempuh pendidikan, dan pendidikan membutuhkan waktu panjang. Ini disebut dengan istilah long life education atau pendidikan seumur hidup. Keterangan ini diperkuat oleh pendapat seorang ahli bidang pendidikan, yaitu Profesor Dr. Kohustan, yang menyatakan bahwa pendidikan itu dimulai sejak anak dilahirkan hingga meninggal dunia. Contoh, bila seorang ibu atau orang tua yang taat dalam keadaan hamil, maka secara otomatis atau mutlak anak telah mendapat pendidikan dini seperti ibu hamil sholat, maka anak dalam kandungan pun sudah diajarkan ikut sholat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai batas awal dan batas akhir pendidikan Islam. Yang pertama yaitu batas awal atau bidayah, di mana batas awal pendidikan Islam ialah saat kapan pendidikan Islam itu dimulai. Kemudian yang kedua adalah batas akhir atau nihayah, di mana batas akhir pendidikan Islam tidak terbatas pada suatu periode atau jenjang tertentu. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah batas awal. Batas awal pendidikan Islam ialah saat kapan pendidikan Islam itu dimulai. Menurut Syahminan Zaini, mengemukakan bahwa pendidikan Islam dimulai semenjak seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikat tali perkawinan. Sebab perkawinan akan mempengaruhi kehidupan suatu keluarga dan juga keturunan mereka. Dan proses pendidikan Islam akan berjalan lebih baik apabila sang istri adalah wanita yang soleh. Karena wanita yang taat menjalankan ajaran agamanya biasanya selalu berkeinginan dan berusaha untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran agamanya. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa anak itu seperti kertas putih yang siap untuk ditulisi melalui orang tuanya sebagai pendidik, sehingga dapat dikatakan bahwa batas awal pendidikan Islam memang dimulai saat memilih calon pasangan hidup atau suami istri, di mana anak yang akan terlahir perilakunya tidak mungkin terlepas dari pengaruh perilaku orang tuanya yang akan mendidik dan membesarkannya. Untuk yang selanjutnya yaitu batas akhir.
Mengingat tujuan akhir pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk mencapai suatu takarub atau pendekatan diri kepada Allah, sehingga sejalan dengan hal ini pendidikan Islam itu berlangsung dari buayan sampai ke liang lahat, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu pengetahuan semenjak dari buayan hingga ke liang lahat. Muhammad Munir Mursa mengatakan bahwa pendidikan Islam tidak terbatas pada suatu periode atau jenjang tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hayat, karena ia merupakan pendidikan yang berlangsung dari buayan hingga liang lahat, yang selalu memperbarui diri serta terus-menerus mengembangkan kepribadian manusia untuk maju. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dikenal adanya batas-batas pendidikan dalam Islam, karena prinsip pendidikan yang dilaksanakan dikenal dengan konsep pendidikan seumur hidup atau long life of education. Untuk materi selanjutnya yaitu kemungkinan keberhasilan pendidikan Islam. Kemungkinan keberhasilan pendidikan Islam. Kemungkinan keberhasilan terdiri dari dua. Yang pertama, dua aliran ekstrim yang terdiri dari aliran pesimisme dan aliran optimisme. Dua, teori konvergensi. Dua aliran yang ekstrim terdiri dari aliran pesimisme yang berpendapat bahwa pendidikan sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Peluang bagi para pendidik untuk memperoleh hasil pendidikan amat sedikit. Untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali, boleh dikatakan tidak ada peluang untuk mendidik anak manusia. Aliran optimisme berpendapat bahwa manusia dapat dibentuk melalui pemilihan lingkungan yang tepat, perbaikan keadaan kehidupan sosial, dan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik. John Locke mengatakan bahwa perkembangan jiwa semata-mata bergantung kepada pendidikan. 2. Teori konvergensi. Teori konvergensi yang berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan sama pentingnya, kedua-duanya sama berpengaruh. Contohnya pada manusia, meski dalam keadaan pembawaan yang sama, pengaruh lingkungan itu dapat dibuktikan. Contoh beberapa orang kembar yang ketika lahirnya sudah dapat ditentukan oleh tabib-tabib atau dokter bahwa pembawaan mereka sama. Jika dibesarkan dalam lingkungan yang berlainan, maka akan berlainan pula perkembangan jiwanya. Lingkungan ini berpengaruh pada kadar atau batas perkembangan sifat-sifat pembawaan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.